Belajar dari konsep dasar hasilnya mengakar. Persamaan parabola. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya ke suatu titik sama dengan jaraknya ke suatu garis. Jadi untuk definisinya kurang lebih adalah seperti ini. Misalkan di sini ada suatu titik dan suatu garis. Jadi di sini tempat kedudukan titik-titik. Misalkan di sini ada suatu titik yang jaraknya ke suatu titik. Jadi di sini jaraknya ke suatu titik sama dengan jaraknya ke suatu garis. Atau semisal di sini ada suatu titik, kemudian titik ini memiliki jarak ke titik ini dan ke garis ini di sini sama. Jadi semisal apabila kita buat banyak titik, maka ini akan membentuk suatu parabola. Jadi di sini dari sebuah titik-titik ini akan membentuk sebuah garis. Garis ini dinamakan sebuah parabola. Bagaimana kita tahu bahwa titik-titik ini memiliki jarak yang sama dengan titik ini ataupun dengan garis ini? Maka di sini kita bisa menggunakan garis yang di sini garisnya adalah untuk garis yang sebelah kiri atau di sini yang saya tunjuk ini selalu mendatar. Kemudian untuk garis yang satunya di sini bisa miring. Contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk yang ini selalu mendatar dan di sini bisa lurus, kemudian juga bisa miring. Atau untuk pembuktian yang lebih lengkap, kita bisa menyamakan garis ini dengan cara kita menggambarnya di koordinat kartesius. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk yang pertama untuk titik ini. Ini untuk titik lainnya, ini kita hapus terlebih dahulu. Kita fokuskan ke titik yang ini, yang saya tunjuk. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 kotak. Kemudian di sini juga sama 1, 2, 3, 4. Kemudian yang berikutnya untuk titik yang ini, di sini kita juga bisa mengukurnya dengan cara di sini semisal kita punya sebuah penggaris, di sini kita ukur. Jadi jaraknya titik ini ke garis ini adalah 11,5 dan jaraknya titik ini ke suatu titik ini juga 11,5. Maka apabila titik-titik ini semuanya di sini kita beri garis, yang di sini untuk garis yang mendatar di sini adalah lurus. Kemudian untuk garis yang ini bisa lurus, kemudian juga bisa miring, maka akan memiliki jarak yang sama. Maka sebelum kita mencari persamaan parabola, di sini kita ulas terlebih dahulu untuk unsur-unsurnya. Yang pertama ini adalah jarak titik puncak parabola. Jadi di sini titik puncak ini adalah titik yang dilalui parabola dan juga merupakan titik sumbu simetri. Jadi di sini jaraknya dari titik puncak ke garis ini adalah garis direktrik. Ini adalah P atau parameter. Kemudian di sini jaraknya dari titik puncak ke titik fokus di sini juga sama, ini adalah P. Sehingga di sini untuk titik fokusnya ini bisa kita tulis P,0. Jadi di sini X-nya P dan Y-nya 0. Kemudian untuk garis arah atau direktrik ini tadi adalah X sama dengan negatif P. Kemudian semisal di sini titik yang kita ambil dari sebuah parabola ini adalah titik E, ini adalah X, Y, dan di sini adalah titik G, ini adalah negatif P, untuk X-nya di sini negatif P dan untuk Y-nya di sini adalah Y. Maka di sini untuk persamaan parabolanya adalah EF sama dengan EG. Karena di sini EF dan EG panjang garisnya sama, sehingga di sini kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mencari persamaan parabola dengan pusat 0,0 dan titik fokus ini adalah P,0. Maka di sini untuk pekerjaan kita ini akan kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan. Jadi di sini EF sama dengan EG.
Untuk panjang EF sendiri, ini adalah akar dari X dikurangi P kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan untuk EG sendiri adalah X ditambah P. Jadi di sini untuk EG, ini panjangnya adalah dari sini ke sini, ini adalah X. Kemudian dari sini ke sini, ini adalah P. Maka di sini adalah X ditambah P. Kemudian di sini untuk EF, cara mencari panjangnya ini adalah dengan menggunakan segitiga siku-siku, sehingga ini adalah sisi miringnya. Maka di sini adalah tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Untuk tingginya ini adalah Y kuadrat, dan untuk alasnya ini adalah X dikurangi dengan P. Sehingga di sini X dikurangi P kuadrat, ini untuk alasnya. Dan Y kuadrat ini adalah untuk tingginya. Maka agar akarnya hilang, ruas kiri dan ruas kanan di sini semua kita kuadratkan. Sehingga di sini untuk yang ruas kiri, X dikurangi P dalam kurung kuadrat, ini kita uraikan sehingga X dikurangi P dikalikan X dikurangi P. Kemudian untuk yang ruas kanan, X ditambah P di sini dikuadratkan. Maka di sini untuk yang ruas kiri, karena di sini akar kuadrat, ini untuk akarnya hilang, dan untuk ruas kanan di sini X ditambah P dalam kurung kuadrat, ini adalah X ditambah P dikalikan X ditambah P. Sehingga di sini apabila kita hitung X dikalikan X hasilnya X kuadrat, X dikalikan negatif P hasilnya adalah negatif PX, kemudian di sini juga sama, negatif PX, maka di sini negatif PX ditambah negatif PX hasilnya adalah negatif 2PX, kemudian P dikali P hasilnya adalah P kuadrat. Tandanya di sini negatif dikali negatif hasilnya positif. Kemudian untuk ruas kanan di sini juga sama, X dikali X hasilnya X kuadrat, X dikali P hasilnya adalah PX, P dikali X hasilnya PX, maka PX ditambah PX hasilnya 2PX. Dan P dikalikan P hasilnya P kuadrat. Sehingga dari sini apabila di sini X kuadrat kita pindah ke ruas kiri atau X kuadrat ini kita pindah ke ruas kanan, maka di sini saling berlawanan. Artinya di sini X kuadrat dikurangi X kuadrat. Maka di sini bisa kita coret atau di sini lebih mudahnya ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kurangi dengan X kuadrat, maka di sini hilang. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kurangi dengan P kuadrat, maka di sini hilang. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita jumlah dengan 2PX, sehingga di sini negatif 2PX hilang, maka di sini untuk ruas kiri hanya tersisa Y kuadrat, dan di sini 2PX ditambah 2PX hasilnya adalah 4PX. Sehingga di sini Y kuadrat sama dengan 4PX, ini adalah persamaan parabola dengan puncak 0,0. Sumbu simetrinya ini adalah Y sama dengan 0 atau di sini sumbu simetrinya adalah X. Parameternya di sini adalah P. Untuk parameter di sini adalah kita ambil dari titik puncak sampai ke garis direktrik atau dari titik puncak ke titik fokus. Kemudian di sini untuk titik fokusnya adalah P, 0 dan di sini untuk garis arah atau direktriknya adalah X sama dengan negatif P. Kemudian bagaimana jika seandainya di sini titik puncaknya bukan 0,0 melainkan di sini titik puncaknya berada di sebelah sini atau di sini titik puncaknya adalah sembarang. Maka di sini kita bisa menuliskan titik puncaknya ini adalah A, B. Sehingga di sini kita tulis terlebih dahulu untuk unsur-unsurnya. Di sini untuk jarak dari titik puncak ke garis direktrik ini adalah P atau parameter. Maka di sini untuk garis direktriknya ini adalah A dikurangi P. Kenapa di sini A dikurangi P? Karena di sini titik puncaknya untuk X-nya di sini adalah A. Jadi di sini sejauh ini adalah A. Dikurangi dengan P, maka di sini adalah garis direktrik. Kemudian untuk titik fokusnya ini adalah A ditambah P, B. Kenapa di sini A ditambah P? Karena di sini sejauh ini adalah A, kemudian ditambah
dengan jarak ini. Jarak ini sama dengan P, sehingga di sini A ditambah P. Dan untuk Y-nya, karena di sini adalah B, maka di sini juga B. Kemudian semisal di sini ada titik lagi, ini adalah titik E, X, Y. Dan di sini ada titik G, maka di sini untuk titik G, untuk X-nya ini adalah A dikurangi P. Kenapa di sini A dikurangi P? Karena di sini sejauh ini adalah A, maka di sini dikurangi P, hasilnya adalah di sini untuk X-nya. Kemudian untuk Y-nya ini adalah sejauh Y. Maka di sini untuk persamaan parabolanya kita bisa menggunakan persamaan dari dua garis ini. Jadi di sini EF sama dengan EG. Untuk pekerjaan kita ini bisa kita rapikan dengan di sini kita pindah di sebelah kanan. Jadi di sini EF sama dengan EG. Untuk EG sendiri ini adalah sepanjang ini. Jadi di sini X dikurangi A. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk X sejauh ini. Kemudian dikurangi A. A adalah sejauh ini, sehingga menjadi sejauh ini, kemudian ditambah P, maka di sini sepanjang garis EG. Kemudian untuk EF sendiri, EF ini adalah garis miring apabila di sini kita menggunakan segitiga siku-siku, maka di sini untuk mencari EF ini adalah akar dari tinggi kuadrat ditambah dengan alas kuadrat. Untuk tinggi kuadrat ini adalah Y dikurangi B. Jadi di sini untuk sepanjang ini adalah Y. Kemudian dikurangi B, dikurangi B. B adalah sepanjang ini. Sehingga hasilnya adalah Y dikurangi B, ini sebagai tinggi. Sehingga di sini tinggi kuadrat. Kemudian untuk alas kuadrat, alasnya adalah sepanjang ini. Jadi di sini yang pertama adalah X dikurangi A. X adalah sepanjang ini. X, kemudian dikurangi A, maka di sini dikurangi sepanjang ini, hasilnya adalah sepanjang ini, kemudian dikurangi dengan P, maka di sini hasilnya adalah sepanjang ini. Kemudian di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita kuadratkan, maka di sini untuk yang ruas kanan ini adalah X dikurangi A dalam kurung ditambah P, dikalikan dengan X dikurangi A dalam kurung ditambah P. Kemudian untuk yang ruas kiri, di sini untuk X dikurangi A dalam kurung dikurangi P, karena di sini dikuadratkan, maka di sini X dikurangi A dalam kurung dikurangi P dikalikan dengan X dikurangi A dalam kurung dikurangi dengan P. Untuk akarnya di sini kita hilangkan karena di sini akar kuadrat, sehingga di sini X dikurangi A dikalikan dengan X dikurangi A, hasilnya adalah X dikurangi A kuadrat. Kemudian di sini X dikurangi A dikalikan dengan P, tandanya di sini dikurangi, sehingga di sini dikurangi P dikalikan X dikurangi A. Kemudian di sini juga sama, P dikalikan X dikurangi A, tandanya dikurangi, sehingga dikurangi P dikalikan X dikurangi A. Maka di sini dikurangi P dikalikan X dikurangi A, dikurangi P dikalikan X dikurangi A, hasilnya adalah dikurangi 2P X dikurangi A. Kemudian di sini P dikali P hasilnya P kuadrat. Kemudian untuk yang ruas kanan di sini juga sama, perbedaannya di sini hanya negatif, di sini positif. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Maka di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kurangi dengan X dikurangi A dalam kurung kuadrat, atau di sini sama-sama kita coret di ruas kiri dan ruas kanan. Karena di sini sama, kemudian di sini P kuadrat dengan P kuadrat di sini juga. Kemudian di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan kita jumlah dengan 2P dalam kurung X dikurangi A agar di sini untuk yang ini hilang. Sehingga di sini untuk yang ruas kanan ditambah 2P X dikurangi A, hasilnya adalah 4P X dikurangi A. Kemudian untuk yang ruas kiri di sini adalah Y dikurangi B dalam kurung kuadrat. Maka di sini Y dikurangi B dalam kurung kuadrat sama dengan 4P X dikurangi A. Ini adalah rumus persamaan parabola dengan di sini puncaknya adalah A, B. Sumbu simetrinya adalah sejajar dengan sumbu X. Parameternya di sini adalah P.
Kita ambil parameternya jarak dari titik puncak ke titik fokus atau titik puncak ke garis arah atau direktrik. Kemudian titik fokusnya adalah A ditambah P, B, dan di sini untuk direktriknya adalah X sama dengan A dikurangi P. Sehingga untuk pembahasan kita tadi, apabila di sini kita kumpulkan untuk rumusnya, di sini kita mendapatkan dua rumus persamaan parabola dengan puncak 0,0 dan A, B. Untuk rumusnya adalah seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.